pagi, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, Bu, saya Perawat Azima. Saya perawat yang bertugas dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Nah, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Dina, Sus. Boleh saya lihat gelang medisnya, Ibu? Nah, ini Ibu Dina Daraku nanti usianya 27 tahun. Apakah benar, Bu? Ya, benar, Sus. Nah, baik, Ibu. Tujuan saya datang ke sini itu untuk melakukan perawatan ORIF atau OREF pada area gips Ibu. Nah, ini kita lakukan sekitar 10 sampai 15 menit dan tepatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, Sus. Nah, baik. Ibu posisinya sudah nyaman seperti ini, Bu? Sudah, Sus. Nah, setelah itu kita bisa jaga privasi klien menutup tirai. Selanjutnya kita cuci tangan, lalu pakai handscoon. Nah, kita mulai ya, Ibu. Nah, sebelumnya kita bisa buka terlebih dahulu gips pasien untuk melihat keadaan dari luka pasien. Permisi ya, Ibu. Nah, di sini kita lihat apakah terdapat tulang-tulang yang menonjol, dan kita lihat juga bekas jahitan, dan juga kita lihat area dari luka pasien. Nah, setelah itu ada 5 hal yang harus kita kaji pada saat perawatan OREF atau OREF ini. Yang pertama itu kita lihat apakah terdapat perdarahan yang tersembunyi. Di perdarahan tersembunyi ini kita lihat jenis dan juga area luka pasien, dan juga kita lihat menggunakan pen light. Kita lihat seberapa luas area pendarahannya, dan juga kita lihat warna dari pendarahan pasien, apakah warna merah muda, warna merah normal, atau merah kecoklatan. Nah, baik Ibu, ini warnanya merah muda ya, Ibu, berarti ini normal. Selanjutnya jangan lupa juga kita pantau tanda-tanda vital dari pasien, dan juga kita lakukan dokumentasi. Selanjutnya yang kedua, kita kaji juga neurovascular comparison pasien. Nah, neurovascular comparison ini kita lakukan sekali 2 jam dalam 8 jam pertama, dan sekali 4 jam dalam 48 jam berikutnya. Nah, ini kita lakukan dengan menggunakan CSM. C itu adalah color. Ini kita lihat warna dari luka pasien. Nah, di warna ini kita lihat apakah terdapat sianosis pada ujung-ujung ekstremitas pasien. Nah, kita lihat ini tidak ada sianosis atau kebiruan ya, Ibu. Selanjutnya kita lihat juga kapilari refill dari pasien. Kapilari refill ini adalah waktu yang digunakan untuk mengisi darah kembali, itu normalnya kurang dari 3 detik. Kita lihat. Nah, ini kapilari pasien itu normal karena kembalinya darah itu kurang dari 3 detik. Selanjutnya itu yang kedua itu adalah sensation. Sensation ini kita tanyakan kepada pasien apakah pada area fraktur pasien itu terdapat atau terasa kebas. Ibu, apakah di area fraktur Ibu terdapat kebas, Bu? Tidak, Sus. Nah, tidak, berarti ini normal juga. Selanjutnya yang terakhir itu adalah move ini kita tanyakan kepada pasien apakah pasien bisa menggerak-gerakkan area fraktur pasien sedikit demi sedikit. Itu bisa menggerakkan sedikit, Bu. Nah, ini pasien bisa menggerakkannya, berarti itu normal. Selanjutnya yang ketiga itu adalah kita lihat apakah pasien mengalami sindrom kompartemen. Kompartemen ini adalah sebuah ruangan yang ada di otot. Nah, otot ini tidak elastis. Nah, jika otot tidak elastis itu akan mengalir darah ke dalam jaringan. Jika darah mengalir ke jaringan itu terjadi pembengkakan. Nah, akibat pembengkakan ini akan menyebabkan tekanan. Jika tekanan sudah sampai ke dalam pembuluh darah, itu darah tidak mampu mengalir sampai ke ujung-ujung ekstremitas. Nah, akibat darah tidak mampu mengalir ke ujung-ujung ekstremitas ini akan mengakibatkan nekrosis atau kematian jaringan. Nah, kita bisa menilai apakah pasien ini mengalami kematian jaringan dengan cara, Ibu, apakah terasa kebas, Bu, di bagian area lukanya? Tidak, Sus. Nah, tidak. Nah, Ibu bisa menggerakkan kembali sedikit-sedikit, Bu. Nah, ini pasiennya sudah tidak mengalami sindrom kompartemen. Nah, selanjutnya yang keempat, kita lihat apakah terdapat kerusakan kulit pada area gips pasien. Caranya,
kita lihat caranya. Bisa kita raba pada area luka pasien. Ini ya Ibu. Nah, ini di area luka pasien masih terasa hangat, tapi ini normal. Selanjutnya, kerusakan jaringan ini bisa terjadi karena pasien ini pemasangan gipsnya itu terlalu kuat atau terlalu ketat, dan juga karena pasien ini pemasangan gipsnya tidak tepat. Selanjutnya, yang terakhir, kita nilai apakah terdapat infeksi pada area luka pasien dengan cara kita lihat kebersihan dari luka, apakah lukanya itu mengalami infeksi, apakah terdapat atau tercium bau yang tidak enak pada luka pasien. Nah, luka pasien ini sudah kering dan juga tidak terdapat bau yang tidak sedap. Nah, baik Ibu, kita sudah selesai melakukan perawatan OREF atau OREF. Nah, bagaimana Ibu perasaannya sekarang? Cukup lega ya Sus ya, karena pemeriksaannya normal ya Sus ya. Ya, benar sekali ya Ibu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada Sus. Nah, baik Ibu, untuk 3 jam selanjutnya saya akan kembali lagi ke sini untuk memberikan obat sesuai dengan resep dokter. Nah, sekarang saya pamit dulu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sus. Baik, sekian dari video University Lab. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum.